Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wa sallif wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil ma'ali fi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'aminu ala nasrihi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun berada, kita melanjutkan pelajaran kita, kitab Amsilati. Kita sudah masuk di jilid 2, halaman pertama. Bagi yang punya kitab silakan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Rumus utama. Bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Nah, dalam kitab Amsilati ada istilah rumus utama. Suruh membedakan antara isim, fi'il, huruf, ya. Isim ini apa? Isim itu kata benda. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu selain isim, selain fi'il berarti dia huruf. Nah, nanti istilah rumus ini, rumus utama ini pas praktek nanti ditanya, ya, kita ditanya rumus utama. Contohnya Muhammadun, ya, Muhammadun ini ditanya rumus utama. Bedakan isim, fi'il, huruf. Muhammadun apakah isim, fi'il, huruf? Nah, nanti jawabannya isim, ya. Kenapa dia isim? Nanti ada tanda-tandanya setelah ini, ya. Nah, ini ada tanda-tanda isim. Kita tahu dia isim itu apa tanda-tandanya. Nah, fi'il juga nanti ya di jilid 4, ya. Contohnya doroba, ya, telah memukul. Nah, ini nanti kalau seandainya ada soal doroba, isim, fi'il, huruf, nanti jawabannya fi'il. Nanti ada tanda-tanda fi'il, ya, di jilid 4. Nah, contohnya lagi huruf. Huruf ini tadi selain isim, selain fi'il berarti dia huruf. Contohnya fi yang telah kita pelajari huruf, yaitu huruf jar. Ya, fi. Nah, fi ini ditanya nanti apakah isim, fi'il,
huruf. Jawabannya adalah huruf. Nah, ini istilah rumus utama. Nah, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Nah, sekarang langsung saja kaidah yang berikutnya, yaitu tanda-tanda isim. Nah, sekarang kita pelajaran mengetahui apa itu tanda-tanda isim. Bagaimana kita tahu dia disebut itu isim. Nah, lihat kaidah yang berikutnya. Tanda-tanda isim bisa menerima i'rab jar. Satu, dia bisa menerima i'rab jar. Tanwin, kemudian al, kemudian musnad ilaih. Apa itu musnad ilaih? Yaitu contoh fa'il dan mubtada. Dan setelah nida, huruf nida itu ya, ayatuha, ayyuha. Nah, perhatikan di sini. Jadi tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim, ya. Satu, bisa menerima i'rab jar. Bisa menerima i'rab jar. I'rab jar. Nah, contoh fil baiti contohnya. Fil baiti, ya. Nah, ini nih dijarkan. Kenapa? Karena dia kata yang terletak setelah huruf jar. Nah, karena dia bisa menerima huruf jar, maka al-baiti ini menjadi namanya isim, namanya isim. Bisa menerima i'rab jar. Berarti al-baiti ini adalah isim. Yang kedua, tanda-tanda isim itu adalah tanwin. Tanwin. Nah, contohnya yaitu Aliyun. Aliyun, nama orang, ya, Imam Ali. Nah, Aliyun, yun ini dibaca tanwin. Berarti kalau dia ada kata yang dibaca tanwin, berarti itu isim. Kemudian yang ketiga adalah al. Tanda-tanda isim ada alnya. Contohnya yaitu al-masjidu, contohnya masjidu, masjid. Nah, ada alnya. Maka kalau ada kata, ya, yang ada alnya, berarti dia isim. Kemudian yang keempat, tanda-tanda isim itu adalah setelah musnad ilaih namanya. Musnad ilaih. Nah, apa itu musnad ilaih? Contoh fa'il dan mubtada. Contohnya yang fa'il. Fa'il contohnya doroba, telah memukul siapa? Ya, Muhammadun contohnya. Telah memukul Muhammad. Nah, Muhammad ini dia jadi fa'il. Nah, fa'il ini pasti dia isim. Nah, ini fa'il ini dia musnad ilaih namanya. Ya, dia pasti isim. Yang mubtada contohnya, yang mubtada al-mu'minu, adapun orang-orang mukmin itu
di dalam masjid, fi, ya, fi mana ini? Bawah aja. Fi masjidi, di dalam masjid. Masjidi. Nah, al-mu'minu ini dia jadi mubtada. Ya. Nah, mubtada ini pasti dia isim. Kemudian yang kelima, ciri-ciri isim itu adalah setelah nida. Setelah nida. Ya. Setelah nida. Nah, huruf nida ini yaitu ya, ayatuha, ayatuha, ya, ayuha. Ini namanya huruf nida. Apa itu nida? Kata panggil, ya, huruf nida. Nah, setelah huruf ini dia pasti isim. Contohnya ya apa? Ya rajulu. Nah, setelah nida ini, ya, dia pasti isim. Nah, ini ciri-ciri isim atau tanda-tanda tanda isim, ya. Tanda-tanda isim itu pertama bisa menerima i'rab jar. Kalau ada kata yang bisa menerima i'rab jar berarti dia isim. Yang kedua tanwin. Kalau ada kata yang ditanwinkan berarti dia isim. Kemudian yang ketiga ada al. Kalau ada kata yang ada alnya berarti dia isim. Kemudian empat musnad ilaih. Contoh fa'il dan mubtada. Kalau dia jadi fa'il berarti dia isim. Kemudian kalau dia jadi mubtada berarti dia isim. Kemudian yang kelima setelah nida. Nah, kalau ada kata yang terletak setelah nida berarti dia isim. Nah, itu tanda-tanda tanda isim. Seterusnya, kaidah yang berikutnya yaitu isim yang terletak setelah nida. Nah, tadi huruf nida ada 3, ya, ayatuha, ayyuha. Ya. Nah, kata yang terletak setelahnya bayangan domirnya berubah menjadi mukhatab. Bayangan domirnya berubah menjadi mukhatab. Kecuali silahnya mausul, tetap memakai ghaib. Huwa menjadi anta, ya. Contoh ya ayyuhan nasu, an-nasu berdomir hum berubah menjadi antum. Nah, kaidah yang berikutnya adalah isim yang terletak setelah nida. Ini huruf nida tadi, ya ayyuha, ayatuha, kemudian ayyuha. Nah, ini kata atau huruf nida, ya. Huruf nida. Nida itu apa? Nida itu kata panggil, ya. Panggil, panggilan. Wahai artinya. Hai, wahai. Nah, kaidah mengatakan isim yang terletak setelah nida. Contohnya ya ayyuha,
Ya ayyuha nasu. Nah, ini isim yang terletak setelah nida, bayangan dobirnya berubah menjadi mukhatab. Berubah menjadi mukhatab. Awalnya an-nasu ini berdhamir hum, sekarang menjadi antum. Ya. Antum. Dan berdhamir mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Wahai manusia. Kecuali silahnya mausul tetap memakai ghaib. Contohnya ayyuhallazina amanu. Ya. Ayyuhalladzi amanu. Nah, kecuali silahnya mausul tetap memakai ghaib. Nah, ini silahnya isim mausul yaitu berupa hum. Ya. Berdhamir hum. Tetap memakai ghaib. Kemudian kaidah yang berikutnya, i'rab jar khusus masuk pada isim dan i'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Nah, maksudnya apa? Jadi i'rab jar itu khusus masuk pada isim. Nah, isim tadi contohnya apa isim tadi? Contohnya Muhammadun tadi kan. Muhammadun contohnya. Ini Muhammad. Ini isim, tanda isimnya apa? Tanwin. Nah, isim ini ya jar khusus masuk pada isim. Contohnya fi Muhammadin. Nah, din ini baca jar karena kata setelah huruf jar. Nah, ini khusus huruf jar ini, harakat jar atau i'rab jar ini khusus masuk kepada isim, ya. Enggak bisa masuk kepada fi'il. Contohnya doroba tadi. Doroba. Fi doroba enggak bisa. Fi dorobi enggak bisa. Ya, enggak bisa. Enggak boleh. Dan i'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Contoh lam. Nah. Lam yadrib contohnya. Yadrib. Nah, i'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Ya. Tak bisa fi'il itu menerima i'rab jar. Ya. Begitu juga isim enggak bisa menerima i'rab jazm, ya. Itu maksudnya i'rab jar khusus masuk pada isim, i'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Tidak bisa isim menerima i'rab jazm. Begitu juga fi'il tidak bisa menerima i'rab jar. Ya. Terusnya kaidah yang berikutnya, kata yang setelah nida disebut munada. Kata yang setelah huruf ya yang tunggal mufrad ma'rifat maka mabni rafa tanpa al dan tanpa tanwin. Mabni sesuai tanda rafa'nya. Contoh ya Rahmanu tidak dibaca ya Rahmanin atau ya Rahmanun karena munada mufrad ma'rifat hukumnya mabni rafa. Nah, sekarang tentang
kata yang terletak setelah nida. Nah, tadi huruf nida ada 3, ya, ayyuha, ayyatuha, ayyuha. Nah, kaidah mengatakan, ya, kata yang terletak setelah nida, contoh yang lain, ya Rahmanu, ya Rahmanu. Nah, ini kata yang terletak setelah nida namanya munada. Ya. Munada. Apa itu munada? Yang dipanggil. Yang dipanggil. Nah, kalau nida itu panggilan. Kalau munada yang dipanggil. Wahai Rahman. Ya. Nah, kaidah mengatakan, ya, yang pertama kata yang setelah huruf ya. Nah, huruf nida kan ada 3. Nah, khusus yang ya dulu. Yang ya dulu, yang ya, ya. Ayyatuha, ayyuha, nanti yang ya. Yang tunggal mufrad ma'rifat, maka mabni rafa tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Tanpa al, tanpa tanwin. Mabni sesuai tanda rafa'nya. Nah, ini kata yang terletak setelah nida ya. Kalau dia mufrad ma'rifat, maka dia mabni rafa. Mabni rafa, ya, i'rabnya mabni rafa. Tanpa al, tanpa tanwin. Asalnya ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Nah, karena masuk huruf nida ya, maka alnya dibuang. Karena kata yang terletak setelah nida ya, kalau dia mufrad ma'rifat, maka tanpa al, tanpa tanwin, maka menjadi ya Rahmanu. Ini yang pertama, ya, kata yang terletak setelah huruf nida ya, kalau dia mabni rafa, maka tanpa al, tanpa tanwin. Contoh yang lain, contohnya Muhammadun. Muhammadun. Ini ada tanwin. Nah, kalau dia masuk huruf nida ya, karena dia mabni ma'rifat, karena dia ma'rifat, mufrad ma'rifat, maka syaratnya apa tadi? Tanpa al, tanpa tanwin, maka menjadi Muhammadun. Muhammadu, ya. Ya Muhammadu. Nah, gitu. Paham ya? Kemudian kaidah yang berikutnya, munada mudhaf hukumnya nasab. Nah, yang kedua setelah huruf nida ya, yang tadi yang pertama mufrad ma'rifat, yang kedua yaitu berupa munada mudhaf namanya, ya. Munada mudhaf itu adalah susunan idhofah. Setelah huruf ya ada berupa susunan idhofah, ya Rasulullahi. Nah, kaidah mengatakan namanya munada mudhaf. Kalau munada mudhaf itu setelah huruf ya, dia berupa susunan idhofah, ya. Maka munada mudhaf ini hukumnya nasab. Rasulah dibaca nasab. Dibaca nasab karena dia munada mudhaf namanya, ya. Munada mudhaf. Tapi kalau enggak ada ya-nya, bacanya Rasulullahi. Karena dia menjadi munada mudhaf, maka dibaca ya Rasulallahi, ya. Itu munada mudhaf dibaca nasab. Contoh lain, ya.
utusan Allah, Nabi Allah. Contohnya Nabi. Susunan idhofah, Nabi, Nabiyullahi, awalnya Nabiyullahi, Nabiullah, kan? Nah, kalau masuk huruf nida ya, maka menjadi ya Nabi ya Allah. Dibaca no. So paham ya, saudara-saudaraku dimanapun berada. Nah, alhamdulillah selesai satu halaman. Kita belajar sedikit-sedikit satu halaman, insyaallah nanti sampai selesai di jilid 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.